jangan terlalu maju. Iya, Bapak Ibu yang mengambil gambar, dimohon untuk agak mundur. Iya, tentu kita harus tetap menjaga keselamatan. Oke, persiapan dalam hitungan ketiga. Untuk sekali lagi kepada Bapak Ibu, kita akan hitung bersama-sama. Untuk pertama yang kedua kami persilakan Bapak Bupati. Anggota Papua dalam Provinsi Papua Barat, para pimpinan organisasi perangkat daerah, pimpinan dan anggota masyarakat Bupati Barat. Perhatikan batu pertama yang ketiga Pak.
pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua Barat, terutama Manokwari, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran, untuk memastikan proyek ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Saya juga mengajak kepada seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga dan memelihara fasilitas ini. Kelak, pembangunan infrastruktur yang baik memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari semua pihak. Ya, Pak Bupati mungkin akhirnya Borobudur berusaha supaya mereka juga bisa masuk ke sini. Ataukah ada solusi untuk mereka gitu, sehingga mereka tidak jualan di emperan-emperan dan ini mengganggu kelancaran transportasi lalu lintas. Ada juga macet-macet yang menjadi tanggung jawab Gubernur dan Pak Bupati. Nanti kita ada waktu khusus kita agendakan, kita rapat, kita carikan solusi untuk mereka. Tapi juga yang ada di Amban, di depan Unipa itu, ya itu saya kadang-kadang pulang ke rumah itu ya, sekitar jam-jam 10 atau jam 11 mereka masih jualan, termasuk yang di Borobudur juga begitu, mereka masih jualan. Jadi kita akan setelah pasar diresmikan nanti itu prioritas utama, selain yang tadinya jualan di Pasar Sangge, mereka ada jualan di emperan toko di Sangge sekitarnya, tapi juga mereka yang ada di Borobudur sana. Sehingga mungkin ke depan mungkin Borobudur tidak ada lagi ada pasar, semua ke sini. Nanti ke depan kita juga berpikir untuk pasar Osi, sehingga kita juga bisa bangun pasar Osi nanti. Baik kita minta dukungan pemerintah pusat, provinsi dan juga kabupaten, kita kolaborasi. Sana juga mungkin masalah tanah juga seperti itu. Memang yang di Unipa sana kita bisa dukung dulu, selebihnya kita programkan di 2026. Bapak yang pertama kali ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Tadi beberapa program jadi skala prioritas. Nanti kakak transfer. Iya baik, Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Manokwari akan mengendalikan. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari yang terhormat, Bapak Yang Maha Esa, karena pada Pasar Sentral Sanggeng Manokwari sekaligus sebagai tanda dimulainya pekerjaan penataan landscape dan pembangunan Pasar Sentral Sanggeng oleh pemerintah Kabupaten Manokwari. Dasar pelaksanaan kegiatan: 1. Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2025. Kedua, surat perjanjian pekerjaan nomor 02 garing kontrak konstruksi garing PHPDL garing CK PUPR garing 8 Romawi garing 2025 antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan penyedia jasa konstruksi yaitu PT Samudra Anugrah Indah Permai KSO CV Alnaja Papua. Tujuan dan sasaran kegiatan adalah untuk melakukan lanjutan pembangunan Pasar Sentral Sanggeng yang sebelumnya telah dibangun oleh Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat pada tahun anggaran 2023. Selanjutnya sasaran yaitu untuk menyelesaikan penataan landscape dan pembangunan Pasar Sentral Sanggeng hingga secara fungsional dapat digunakan oleh pengguna pasar dan seluruh masyarakat Manokwari dan Papua Barat. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Sentral Sanggeng akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan dengan lingkup pekerjaan yaitu pekerjaan tanah,
terkait dengan cut and fill, pekerjaan landscape, pekerjaan perkerasan jalan dan parkiran kendaraan, pekerjaan taman, pekerjaan pagar, pekerjaan drainase, pekerjaan keramik di dalam gedung pasar dari lantai 1 sampai lantai 2, pekerjaan pintu gerbang masuk dan pintu keluar. Sumber pembiayaan kegiatan: keseluruhan biaya pembangunan pasar Sentral Sanggil dibebankan pada APBD Kabupaten Manokwari tahun anggaran 2025 melalui dokumen pelaksanaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dalam undangan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama telah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama Pemprov dan juga Pemkab Manokwari pada tahun 2023 yang lalu. Kita juga bersyukur bahwa pembangunan pasar ini adalah berkat dan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena pasar ini menjadi jawaban atas pergumulan seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum pasar ini dibangun oleh Bapak Dr. Andus Esau Sesa pada tahun 94 atau 95. Dan kemudian pasar ini untuk beberapa kali mengalami kerusakan dan juga kebakaran yang kemudian menyebabkan pasar ini disfungsional atau tidak berfungsi dengan baik untuk mewadahi seluruh pedagang kita, sehingga pasar ini pun secara umum dalam pandangan atau kasat mata kita ini juga mengganggu karena meninggalkan kerusakan yang sangat luar biasa. Kalau kita lalu lalang di sini kita melihat ya puing-puing kebakaran dan juga sisa-sisa kerusakannya, dan sehingga ini juga mengganggu sedikit ya eksistensi Manokwari sebagai ibu kota provinsi. Kita menerima banyak kunjungan dari luar yang kemudian mereka melihat keberadaan kita, sehingga ini pun mendorong kita untuk mengusulkan pasar ini. Di samping itu jumlah pedagang kita yang menempati pasar ini pun jumlahnya hampir 1.000 lebih, dan kebanyakan dari para pedagang tersebut adalah ya orang asli Papua yang kemudian tidak mendapatkan tempat yang maksimal untuk kemudian menjual hasil-hasil kebun ataupun hasil-hasil dagangan mereka. Karena itulah kemudian menjadi sebuah inisiatif pemerintah Kabupaten Manokwari yang kemudian kita usul juga kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan didukung, sehingga kita mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Kementerian PUPR dan dikerjakan pada tahun 2023 yang lalu. Namun demikian Bapak Ibu, pasar ini secara komprehensif belum selesai. Ya, masih meninggalkan beberapa item-item pekerjaan yang kemudian kalau pasar ini dioperasionalkan, barangkali pasar ini juga tidak berfungsi dengan baik. Karena itulah pemerintah Kabupaten Manokwari pada beberapa waktu lalu mengajak Bapak Gubernur untuk kemudian ya kita meninjau bersama-sama sebagai sebuah strategi pembangunan untuk memastikan bahwa ada kolaborasi dan kerjasama yang berkelanjutan dari Pemkab dan juga Pemprov Papua Barat untuk kita memastikan bahwa dalam 4 bulan ini kekurangan dari pasar ini kita selesaikan dan kita siapkan, sehingga pasar ini bisa beroperasi dan melayani seluruh masyarakat kita. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mari Ibu Ketua Pengadilan, ya, mari. Pasar ini melayani semua orang, dari kecil sampai besar. Dari semua orang punya kebutuhan ada di pasar, termasuk ya kita pejabat, kita makan, minum, semua kebutuhan kita ada di pasar, betul kan? Iya. Jadi kita membangun pasar itu tidak hanya untuk mama-mama pedagang itu,
tapi sesungguhnya membangun pasar ini untuk melayani kita juga, melayani diri kita, karena kita butuh makan, minum, dan kebutuhan itu semua harus tersedia secara baik di pasar. Kemudian pasar Sanggeng dan juga pasar Wosi ini tidak hanya melayani masyarakat Manokwari, tapi melayani Pega, kemudian juga Mansel, Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian juga ya masyarakat kita di Tambrau pun menikmati pelayanan dari kota Manokwari, terutama pasar Sanggeng dan pasar Wosi. Jadi kita membangun pasar ini artinya kita sudah melayani lintas kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, tetapi Manokwari menyandang fungsi sebagai ibu kota provinsi dan juga pusat peradaban di tanah Papua yang mau tidak mau infrastruktur strategis di kota dan kabupaten ini harus disiapkan secara kompetitif supaya Manokwari sebagai kota provinsi bisa mampu bersaing dengan ibu kota provinsi lainnya. Minimal kita harus bisa bersaing dengan Papua Barat Daya. Kita juga bisa bersaing dengan Papua Tengah yang baru saja dimekarkan, dan juga kita bisa bersaing dengan Papua Selatan. Jangan sampai kita sebagai Manokwari, sebagai provinsi kedua di tanah Papua, kemudian kita tertinggal dari 4 provinsi yang baru dimekarkan di atas tanah Papua. Karena itulah ini menjadi tanggung jawab moral kita untuk kemudian kita membangun secara berkelanjutan, dan saya percaya kalau pasar Sanggeng sudah bisa kita resmikan, RTP Borasi kita resmikan, ini akan membuka pintu berkat untuk kita membangun hal-hal strategis lainnya lagi di Kabupaten Manokwari tercinta. Secara politis, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa saya dan juga Bapak Dr. Anus Domingus Mandacan, kami adalah anak Arfa yang mendapatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat untuk memimpin di kabupaten ini maupun di Provinsi Papua Barat. Dan kami sangat memahami bahwa 200.000 penduduk yang ada di Manokwari yang secara politis dalam pilkada yang lalu ada sekitar 143.000 DPT dan hampir 100.000 lebih mereka memberikan suara kepada saya dan Bapak Dr. Anus Domingus Mandacan. Karena itu Bapak Ibu, membangun dan menyelesaikan pasar ini, bahkan juga nanti kalau kita membangun infrastruktur strategis lainnya, ini adalah integritas politik saya dengan Bapak Dr. Anus Domingus Mandacan. Betul kan? Saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Bupati dan Bapak Dr. Anus Domingus Mandacan sebagai ucapan terima kasih kita. Kita berterima kasih kepada masyarakat Manokwari yang telah memberikan suara kepada kami di pilkada yang lalu. Ya. Setuju ya Bapak Ibu? Karena itu kita pastikan pasar ini atas kerjasama Pemprov Papua Barat dan Pemkab Kabupaten Manokwari, 4 bulan ini kita selesaikan. Tetapi tahapan pembangunan pasar ini, ya, saya juga sampaikan salam hormat untuk Kepala BPPW ya, Provinsi Papua Barat, Balai Prasarana Pembangunan Wilayah. Dan kita tidak sampaikan salam hormat ini anggaran tahun depan tidak ada. Ya, terima kasih. Ya, Pak Mengali. Baik, Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati, pasar ini secara keseluruhan tahap pertama itu fisik gedung ini, sebagaimana Bapak Ibu lihat. Dan tahap kedua itu ya landscape yang tadi sudah disampaikan, pagar, kemudian nanti perkerasan ya, aspal. Hari ini kita masuk ke sini masih jalan tanah, mudah-mudahan ya nanti setelah 4 bulan ini sudah diaspal semua. Kemudian lantai ini kalau hari ini kita masih lantai semen, mudah-mudahan ke depan kita masuk untuk berbelanja di pasar ini sudah tehel semuanya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan kasihi, kita juga menyediakan untuk pagar pengaman, kemudian
kemudian juga ya pos polisi yang ada di samping Bank Papua kita akan renovasi dan kita fungsional dengan dua sisi atau dua muka yang menghadap ke jalan dan muka yang menghadap ke pasar. Artinya nanti kita akan tempatkan ya petugas keamanan kita untuk mengamankan pasar ini ya total 24 jam sehingga masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari operasionalisasi pasar ini tidak ada gangguan kamtibmas atau gangguan keamanan di Kabupaten Manokwari tercinta. Bapak Ibu, terkait dengan ya kami telah mempersiapkan surat untuk Bapak Gubernur Papua Barat. Terima kasih untuk Bapak karena Bapak sudah datang ya melihat kami anak-anak ya yang ada di Kabupaten Manokwari. Ya barangkali ada beberapa yang kami akan usulkan dalam bentuk bantuan keuangan dan juga bantuan program yang barangkali nanti Bapak akan menyesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi Papua Barat. Barangkali yang nanti kami berharap Bapak bisa bantu kami lebih awal untuk percepatan ini sehingga nanti peresmian di bulan November itu adalah atap penghubung gedung ini dengan yang areal yang ada di belakang saya. Yang mudah-mudahan nanti ini kalau selesai kita gunakan untuk pameran Mama Papua atau produk-produk UMKM lainnya ini. Jadi pengadaan baja penghubung dan juga atap yang ini barangkali yang menjadi kebutuhan di tahap 2. Nah sementara yang berikut yaitu juga terkait dengan pembebasan lahan yang ada di sebelah timur. Kita berharap bahwa Pasar Sanggeng ini tidak diapit oleh pemukiman, dan dia benar-benar ada di kawasan yang dia benar-benar bersih dan aman, dan masyarakat yang ada di sekitar pasar kami sampaikan ke Bapak Gub semua bersedia untuk rela meninggalkan atau menyerahkan tanah dan bangunan mereka untuk perluasan pasar ini. Kemudian untuk menunjang kompetitif dari pasar ini, kita juga berharap bahwa kita akan membangun yang namanya pasar daging, kemudian pasar ikan yang baru, dan juga cold storage ya untuk memastikan bahwa ikan-ikan kita yang nelayan dalam suplai dari laut ini bisa tersimpan untuk kebutuhan yang lama. Nah sehingga untuk bantuan program dari Pemprov Papua Barat, barangkali nanti Pemprov Bapak Gubernur tidak berkeberatan, nanti Bapak Gubernur bantu untuk membangun pasar ikan, kemudian juga pasar daging dan cold storage secara terintegrasi di tahun 2026. Ya mohon maaf, ini saya sampaikan saja. Jadi ya Pak Dr. Anus Sesausa yang bangun, dan saya berharap Bapak Dr. Anus Domingus Madatsani yang meresmikan pasar ini untuk kedua kalinya. Nah sehingga pasar ini walaupun Bapak Sesasu tidak ada, buat tangannya sudah tidak ada, tetapi Bapak bersama-sama dan kami kita persembahkan ini untuk masyarakat Manokwari, dan kita pun merencanakan untuk tetap mengabadikan nama Dr. Anus Sesausa di pasar ini kembali. Saya kira ini saja beberapa penyampaian dari kami, dan pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Papua Barat untuk berkenan menyampaikan sambutan, tetapi juga bersedia untuk meletakkan atau melaunching ya, pelaksanaan pembangunan 8 November tahun 2025 yang akan datang. Ya mungkin kita jadwalkan 2 hari sebelum. Ya kita sudah mengerti itu di tahun-tahun 58 ya. 58 itu sudah mengerti, sudah ikut orang tua, sudah berjualan, ya berjalan dari Rawisana sampai Briosi, termasuk kompleks ini semua yang berair ini, Kali Konto. Ya, kita ikut orang tua berjualan ya. Di tahun-tahun 60 bahkan 58. Ya, saya lahir 55, jadi 58 itu sudah
berapa tahun sudah kuat jalan. Ikut orang tua kita berjualan, tidak ada pasar ya, hanya berjalan dari rumah ke rumah jualan itu ya. Ikut orang tua pegang nenas, satu tangan kanan, satu tangan kiri, atau pegang pisang satu sisir kanan, satu sisir kiri, ataupun pegang sayur kangkung, ikut orang tua. Kita jualan, ya, jualan sampai habis, syukur pulang. Kalau tidak habis ya titip di ya kenalan dulu 16 sobat-sobat begitu. Titip itu jualan-jualan tinggal ya, nanti habis pulang ikut orang tua lagi bawa kain sarung tepung itu untuk dari rumah ke rumah dikasih beras, minyak goreng, gula, teh, kopi itu berjalan. Nah, dari kampung ke kampung ataupun pemukiman ke pemukiman. Nah, itu pengalaman itu baru nanti di sekitar tahun ya Borobudur itu sudah ada memang zaman kita masih anak itu zaman 50-an itu Borobudur itu sudah ada, hanya khusus jual ikan saja, sedangkan sayur dan lain-lain itu berjalan dari rumah ke rumah gitu. Seperti itu kita ikut orang tua ya jalan. Nah, jadi kalau sayur laku atau jualan laku kita minta bagian duluan dari orang tua, dikasih tidak dikasih ya kita banting badan guling-guling di sepanjang sanjeng ini Biriosi sana sampai dapat bagian dulu kita menuju ke toko, kita beli roti, beli lemonade ya, dulu ada pabrik roti di sana yang di depan POM itu, kemudian juga ada pabrik lemonade itu ada di depan Swiss Bell itu di sebelah jalan situ, Kampung Bawah ya BNI itu ya, belakang situ itu. Jadi cerita begitu kita ikut orang tua jualan dan kita sudah mengerti harus bantu orang tua pada waktu itu. Kita dukung orang tua untuk jualan-jualan dapat duit, hanya cuma yang tadi itu bagian pertama laku itu ya kita punya bagian, kalau tidak guling-guling pasti orang tua kasih seperti itu. Nah, kemudian pasar ini ya sekitar ya kita lari hutan open tahun 65, keluar 67, lari lagi 67 lagi, 69 baru kita sekolah SD Pekeban ini. 14 tahun kelas 1. Teman-teman bilang begini, bisa baru kelas 1 lagi. Bisa buat atau baca lagi, menulis berita. Memang namanya kelas 1 kita baru belajar tuh. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya terus baru pasar ini ada di, akhirnya kita setelah mengerti tahu di tahun setelah lari hutan ke Bali ke 69 itu ada pasar, tapi ya jualan di ya tidak ada gedung gitu, jual di halaman-halaman di tempat yang dulu ada pemukiman juga di sini, pasar Borobudur sama seperti itu. Nah, jadi itu cerita kampung dulu gitu ya. Baik, jadi terima kasih Pak Bupati suka undangan bahwa kita hadir dan kita memberikan dukungan support tanggung jawab kita bersama untuk mendukung Pak Bupati. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari balai ya, dari PUPR pada waktu itu, sekarang PU ya. Terima kasih banyak. Dan sebenarnya pasar ini pada saat terbakar ya, itu zaman COVID itu sebenarnya sudah bisa dibangun, tapi sudah Pak Bupati, kemudian kita dukung dari provinsi, kita sudah ajukan ke Kementerian PUPR pada waktu itu sudah siap dibangun, cuma pas ada COVID pada waktu itu. Ada yang demikian baru di tahun 2023 ya, baru memulai pembangunan. Termasuk juga lapangan terbang rendah juga begitu. Sebenarnya sudah dibangun di tahun 2020 atau 2019, pada waktu itu bukan ada COVID. Baru 2023 baru ada perpanjangan, tinggal saya dan Pak Bupati kita punya pekerjaan rumah untuk terminal dan mungkin juga penambahan perpanjangan lagi untuk Rendani, tapi juga penyelesaian hak wilayah kepada masyarakat. Ya, untuk Rendani juga kita sudah dukung pada zaman ya saya gubernur, tapi juga pada zaman Bapak PW, Pak Ali juga sudah memberikan dukungan kepada Pemda Manokwari untuk pembebasan lahan di bandara itu. Nah, ini juga
Terima kasih Pak Bupati undang untuk kita tinjau pasar ini. Sudah ada bersama Pak Bupati kita tinjau pasar, kemudian kita pergi ke ruang publik, korporasi sana kita sudah tinjau semua di sana. Dengan demikian apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi harapan Pak Bupati, Gubernur, ya ini kita sama-sama akan saling kolaborasi, kita saling mendukung. Di DPR sudah ada juga yang tinggal 3 kali ketua kita doakan. Nah, seperti itu supaya kita dukung. Dengan demikian waktu tinjau 3 minggu lalu kan, dan hari ini juga tadi Pak Bupati sudah dalam sambutan sudah sampaikan untuk kita semua mendapatkan dukungan juga dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Dengan demikian gedung ini PUPR pada waktu itu sudah melalui balai sudah mendukung dan pasar itu sudah dibangun. Ada beberapa bagian yang masih kurang, mungkin tadi Pak Bupati sudah canangkan. Hari ini kita ada bersama untuk pencanangan tahap kedua, bahkan juga tahap ketiga. Dengan demikian kita semua tahu ada efisiensi anggaran, tetapi juga ada pergeseran-pergeseran. Dengan demikian apa yang disampaikan Bupati, kami provinsi juga akan memberikan dukungan, terutama kaitan dengan hak rakyat. Ya, hak rakyat nanti saya amati di perubahan, kalau cukup kita akan tahu. Ya, belum ada dosa, tapi kita harus memulai gitu. Kita akan mendukung untuk perluasan ini lahan di perubahan. Kemudian juga tadi Bapak laporkan juga yang atap yang antara gedung yang satu dan gedung A, B begitu kan. Untuk kita hubungkan atapnya sehingga di bawah di belakang saya di depan Bapak Ibu ini bisa terhubung atapnya dan bisa dipasang pavilion blok, dan bisa saja kalau daya tampung pasar tidak muat dan mereka bisa ada yang jualan di ruang tengah ini. Kemudian juga tadi, jadi atap untuk kita hubungkan 2 gedung ini. Yang pertama, sudah kita bicara singkat padat jelas itu aja. Dan tinggal masyarakat, wartawan akan bertanya kapan pernyataan-pernyataan itu kita wujudkan. Ya, kemudian juga terminal, terminal taksi ataupun terminal angkutan umum ini penting, karena ini ketika gedung ini sudah diresmikan, ya sudah pas aktivitas ya masyarakat baik sebagai produsen, konsumen akan ada transaksi di pasar ini dan membawa kesejahteraan bagi umat, bagi masyarakat kita. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita di Papua Barat ya, sampai 2024 akhir kita pertumbuhan ekonomi kita itu 20,80% di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional itu saat ini baru mencapai 7%. Dengan target harus mencapai 8,sekian% gitu. Kita sudah lampaui itu. Tapi ada tapinya. Ya. Artinya ada masyarakat kita, ya, tapi juga ada pengangguran cukup tinggi, tapi juga kemiskinan juga cukup tinggi. IPM kita masih di bawah rata-rata nasional. Memang ada beberapa kabupaten Papua Barat yang sudah melampaui IPM nasional gitu, rata-rata nasional. Dengan demikian di sini hadir ya, perusahaan-perusahaan besar, LNG Tangguh, ada pabrik semen, ada HPH, ada juga sebentar bangun pabrik pupuk di Wak sana. Tapi sementara ya tadi, kenapa angka pengangguran kita tinggi, kemiskinan kita tinggi, IPM kita rendah, karena tenaga kerja ini dari luar yang masuk dan mereka bisa bekerja. Ya, di satu sisi kita tutup supaya kita orang Papua Barat juga bisa banyak kerja perusahaan ataupun orang Papua Barat bisa mendapatkan peluang dan kesempatan kerja. Tapi di satu sisi tanggung jawab kita semua. Ini kemarin juga dalam rapat kerja para bupati Papua Barat, saya sudah ajak para bupati mari kita berbagi tanggung jawab kita berkaitan dengan Papua produktif, Papua sehat, Papua cerdas. Nah, ini mari tanggung jawab kita kolaborasi sehingga kita punya tanggung jawab bersama, terutama Papua cerdas. Ya. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tapi juga pendidikan informal atau pendidikan vokasi, melalui latihan kerja. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk melatih adik-adik anak-anak kita
pada akhirnya mereka siap dan masuk pada lapangan pekerjaan yang datang. Oh, punya SIM juga, mau bawa ekskavator juga punya SIM juga. Kalau dia tidak punya SIM, tidak punya RPOS, ya itu Belanda bilang RPOS. Itu berarti orang lain yang datang. Nah, ini dia tanggung jawab kita minta dukungan dari Bapak Dewan, juga dukung kami supaya ke depan. Ya. Kita sementara yang sudah ada lapangan pekerjaan itu, yang kita akan melatih ada 90 orang untuk bawa dosen. Nanti kita akan kasih data menu-menu berapa kabupaten-kabupaten yang kita latih mereka, dan itu sudah ada lapangan pekerjaan sudah tersedia, mereka bisa masuk dan bisa bawa dosen-dosen ini seperti itu. Ya dong. Ya, jadi maksudnya pertumbuhan ekonomi kita jempol, tapi sisi yang lain kita masih ya, jari masih ke bawah, tapi kita tanggung jawab kita semua. Ya, baik. Kemudian ya tadi selain terminal atap yang kita hubungkan, ya itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kemudian juga pasar kan? Pasar ini kan yang pasar, ya oke lah. Yang menjadi tanggung jawab kita, cuma memang data itu efisiensi, tapi juga kita APBD kita sudah hidup, sudah penetapan. Efisiensi pergeseran sudah kita lakukan, sudah penetapan. Kemudian nanti kita ada perubahan dan sekian yang harapan Bupati dan harapan masyarakat. Ya kantor yang lama sudah terbakar, sudah hangus. Dan itu baru. Jadi kalau kita 127 tahun Manokwari, berarti Pakfa kita selisih 2 tahun. Berarti dia 125. Ya. Merauke sana kita selisih 3 tahun dengan Papua Selatan itu, 3 tahun. Begitu. Kalau Jayapura itu belakangan itu. Nah, kenapa ibu kota zaman Belanda dipindahkan ke Jayapura yang tadinya di Manokwari? Karena pada waktu itu pada perang Sekutu, ya, perang dunia kedua, Sekutu itu panglima perang Pasifik MacArthur itu kedudukannya di Jayapura, di Far Gunung sana. Kedudukan Jayapura, maka itu pada akhirnya pemerintah ini dibawa ke Jayapura sana. Pada akhirnya ya, kita bukan kota provinsi waktu itu, kita kabupaten, terpuji Tuhan. Maka dengan hadirnya Irian Jaya Barat pada waktu itu, saya, Pak Bupati juga, kita semua tim, ya, Forkopimda pada waktu itu kita semua kompak. Saya kumpul masyarakat semua Manokwari, tokoh agama, tokoh adat, ayo. Saya bilang mereka, ini anugerah berkat Tuhan, jangan kita sia-siakan. Kita siap terima dan harus jalan. Sekalipun pada waktu itu provinsi lahir di pro dan kontra. Ada yang minta merdeka, ada yang minta provinsi. Dan itu memerlukan pemimpin yang punya kemampuan dan merangkul semua. Dan pada akhirnya mereka dukung, dan puji Tuhan, provinsi bisa jadi. Ya lain dengan yang 4 belakangan ini ya biasa-biasa lain dengan kondisi yang ya semua siap mendukung. Tapi kalau di Jawa Barat pada waktu itu kondisi yang tidak ada yang banyak yang mendukung, banyak juga yang tidak mendukung. Puji Tuhan sudah hadir. Maka sudah ya Tuhan tahu siapa yang bekerja, siapa yang berjuang untuk provinsi, berkat ini kasih, dan puji Tuhan bisa jadi gubernur periode kedua. Ya baik, jadi pembangunan pasar ya, yang berkelanjutan dan pembangunan pasar modern ini akan memberikan dampak positif yang sangat signifikan antara lain. Jadi saya baca-baca politik saja, kalau tidak nanti yang bikin sambutan dia marah sama gubernur juga. Semalam suatu bikin sambutan gubernur terbaca juga. Jadi saya baca. Ya sangat signifikan antara lain kenyamanan dan keamanan para pedagang dan pembeli. Memperbaiki tata kelola perdagangan yang lebih teratur dan rapi, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan juga semua masyarakat yang beraktivitas di pasar ini, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya, jadi ini penting. Ya, nanti mobil-mobil yang masuk kan ada petugas parkir yang akan memberikan karcis dan bayar. Ini
menambah pendapatan hasil bagi daerah, terutama Kabupaten Manokwari. Kemudian juga nanti kalau kita bangun terminal itu, dan ini juga yang memberikan kontribusi bagi PAD baik provinsi dan juga Kabupaten Manokwari. Baik, hadirin yang berbahagia, sebagai Gubernur Papua Barat, saya berkomitmen